Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Escape MKes. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Macine. Untuk semester ini saya dipercaya mengampu mata kuliah Organisasi Manajemen Kesehatan. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah Organisasi Manajemen Kesehatan, yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup organisasi dan prinsip-prinsip organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kelompok organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dinamika organisasi dan masalahnya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku organisasi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan pedoman tim dan kerjasama tim. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori motivasi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku individu dan organisasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang budaya organisasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku manajemen konflik. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi dalam organisasi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan organisasi kesehatan dunia dan di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan isu terkait praktisi kesehatan masyarakat. Adapun video pembelajaran saya selanjutnya silakan disaksikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Baik, untuk hari ini kita akan mengadakan perkuliahan dengan materi kuliah Organisasi Manajemen Kesehatan, ya. Ini saya ambil pertemuan ke-10, ya. Yaitu dengan judul mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku manajemen konflik, ya. Oke, next. Baik, ya. Manajemen konflik, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar atau pernah membaca, ya, tentang manajemen konflik. Oke. Jadi pengaruh konflik itu terdiri dari dua. Ada yang pengaruh positif, kemudian ada yang pengaruh negatif. Apa itu yang pengaruh positif? Adalah itu menciptakan perubahan. Konflik dapat mengubah dan mengembangkan kehidupan manusia. Membawa objek konflik ke permukaan. Artinya apa? Tanpa adanya konflik, objek yang tadinya tenggelam tidak akan muncul. Jika objek konflik tidak muncul, maka masalah tidak akan terselesaikan. Kemudian yang ketiga, memahami orang lebih baik. Artinya konflik membuat orang memahami adanya orang lain yang berbeda pendapat, ya. Jadi dengan adanya konflik ini kita mampu memahami orang, bahwa si A berbeda pendapat antara si B, berbeda pola pikir, ya. Kenapa bisa berbeda pola pikir? Ya karena manusia itu kan unik, antara si A dan si B beda. Dan oke, yang keempat, menstimulus cara berpikir kritis dan meningkatkan kreativitas dan posisinya sendiri, ya. Orang harus memahami mengapa lawan konflik memiliki pendapat yang berbeda dan mempertahankan pendapatnya. Kemudian yang selanjutnya, manajemen konflik, atasan memberikan tugas ke bawahan. Kemudian tugas itu tidak dijalankan dengan baik.
biasa muncul konflik atau bawahan tersebut terlalu banyak tugas yang di luar dari kapasitasnya, ya di luar dari kemampuannya. Nah, biasa bawahan itu akan mengeluh sehingga terjadilah konflik antara atasan dan bawahan. Kemudian kesehatan juga pengaruh negatifnya ya. Artinya konflik menyebabkan pihak yang terlibat konflik menjadi marah. Jadi ketika kita berkonflik pasti perasaan marah akan muncul. Misalnya dalam posisi kita benar, kemudian kita disalahkan, ya, pasti dengan sendirinya kita akan melawan. Konflik itu juga bisa berpengaruh sama stres. Ya, ketika kita berkonflik yang tadinya atasan dan bawahan berkonflik, maka itu akan menjadi beban pikiran, ya, akan menjadi trauma. Kemudian ada juga perasaan kecewa. Misalnya kita berkonflik dengan teman sejawat, itu akan merasa kecewa. Yang tadinya saling percaya, kemudian ada konflik, pasti tidak sepenuhnya percaya lagi sama si A, si B, ya, karena kecewa tersebut. Kemudian emosional juga biasa muncul, ya. Ini juga sangat mempengaruhi kesehatan. Jadi ini yang utama, ya, pengaruh negatifnya. Ketika sudah mempengaruhi kesehatan, ya luar biasa, akan fatal, bisa menyebabkan stres. Bisa juga kalau terlalu banyak beban kerja, terlalu banyak konflik, bisa juga sampai mengarah ke mencederai diri sendiri, ya, saking banyaknya konflik. Biasanya kejadian kita lihat di media sosial, ya, ada kesalahpahaman antara keluarga, bawahan, atasan, dia bisa mencederai diri sendiri, mencederai dirinya, dan juga bisa mencederai orang lain, ya. Ketika stres itu muncul, ya, sudah tidak bisa lagi menahan emosional, ya. Oke, next. Pengaruh positif dan negatif konflik, ya. Yang pertama itu menciptakan sesuatu yang baru atau perubahan. Ini pengaruh positifnya, ya. Kemudian pengaruh negatifnya yang mana? Biaya transaksi dalam konflik, waktu, uang, sumber yang digunakan, energi digunakan untuk hal yang tidak efektif, ya. Contoh ini, ya, ketika kita berkonflik dalam masalah, misalnya ada sengketa tanah atau warisan, itu bisa akan menimbulkan berbagai banyak biaya ketika kita lanjut ke proses hukum, ya. Ini membutuhkan biaya, waktu, uang, dan sebagainya, ya. Jadi pengaruh negatifnya itu konflik sangat luar biasa, ya. Kemudian pengaruh positif yang kedua, meningkatkan upaya untuk lebih baik, ya. Jadi dengan adanya konflik kita bisa termotivasi menjadi lebih baik, ya. Kita bisa melihat si A, si B ternyata menjadikan kita termotivasi, ya, lebih kompetitif dan lebih teliti dengan adanya konflik tersebut, ya. Kemudian pengaruh negatifnya bisa merusak hubungan dan komunikasi, itu ya mengembangkan perasaan negatif, ya. Permusuhan, ya, biasa terjadi permusuhan ketika ada konflik, terjadinya ketidakpuasan antara bawahan dan atasan, antara teman sejawat dan sebagainya. Kemudian biasa juga terjadi frustasi, stres. Ini sudah mengarah ke gangguan kesehatan, gangguan pola pikir. Ketika kita sudah frustasi dan stres, ini bisa mengancam orang lain, ya. Kemudian pengaruh positif yang selanjutnya bisa menstimulasi untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, ya. Ini positifnya, dengan adanya masalah, dengan adanya problem, adanya konflik, kita lebih bisa menjadi proses pemikiran kita menjadi dewasa, ya. Kita bisa berpikir kritis, kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang memang dibutuhkan ketika masa-masa yang urgent, ya. Berpikir kritis itu mampu mengambil tindakan yang positif ketika terdesak, ya. Kemudian kreatif, mampu menghasilkan, ya, kreatif, inovasi, dan sebagainya, ya.
Karena setiap ada masalah deh itu menjadikan kita sebagai terjadi ya. Pengaruh negatif yang selanjutnya menurunkan kepuasan kerja dan meningkatkan ketidakpuasan kerja. Ini sangat berpengaruh ya. Kepuasannya, kemudian ketidakpuasannya dalam bekerja. Dia akan bertanya-tanya terus ya. Kemudian pengaruh negatif yang lainnya menurunkan produktivitas kerja secara minimal dengan adanya mogok kerja. Ketika berkonflik dengan atasan atau bawahan, karyawan tersebut biasa melakukan mogok kerja, melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya pencurian, ya, penggelapan barang dan sebagainya, ya, karena ketidakpuasan pada diri karyawan tersebut. Yang lebih fatal lagi ketika ada perusakan, ya, pembakaran atau apa ya. Kemudian konflik merupakan fenomena sosial yang selalu terjadi dan harus dihadapi. Ya, ini pengaruh positifnya. Saya bilang tadi memang manusia kan menjadi makhluk sosial, berinteraksi antara si A dengan si B. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti konflik itu akan datang. Apakah konfliknya kecil, sedang, atau memang konflik yang dalam skala besar. Ya, kita memang tidak bisa menghindari namanya konflik ya. Kemudian memberikan pengalaman yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat konflik mengenai bagaimana hubungan dengan orang lain. Ketika kita berkonflik dengan orang lain, kita sudah bisa memberikan gambaran diri seseorang tersebut bahwa ternyata si A begini, si C begini ya. Kita bisa menilai karakter seseorang ketika kita pernah berkonflik dengan si A, si B. Dan juga serang ya. Kemudian yang selanjutnya memfasilitasi suatu pemahaman mengenai masalah, lawan konflik, dan hubungan antar individual. Dampak negatifnya meningkatkan gejala darah tinggi, serangan jantung. Ya, inilah yang luar biasa. Ketika seseorang tersebut tidak mampu mengolah konflik dengan baik, bisa berakibat fatal. Yang pertama darah tinggi. Darah tinggi mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau serangan jantung sudah masuk, ya luar biasa. Jantung ini pusatnya kehidupan. Ya, kadang-kala ada orang saking stresnya terhadap konflik, dia biasa jantungan. Dia biasa tekanan darah tinggi, naik darah. Ya, karena dia tidak bisa mengolah konflik tersebut. Apakah konflik pada dirinya, konflik pada organisasi, konflik pada kelompok, dan konflik pada struktural. Ini dampak negatifnya luar biasa ya. Jadi sebagai mahasiswa, karena calon-calon leader nanti, saya rasa kalian sudah memang harus pintar mengolah, menganalisis konflik tersebut. Ya, bagaimana mengatasi ketika adanya konflik. Oke, next. Ada anggapan salah mengenai konflik. Artinya apa? Konflik akan teratasi dengan sendirinya bila dibiarkan. Ini anggapan yang salah. Konflik itu tidak akan selesai dengan sendirinya ketika kita tidak selesaikan dengan baik. Ya. Konfrontasi dengan sebuah persoalan atau dengan seseorang adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, konflik dalam organisasi menandakan bahwa pimpinan tidak bisa memimpin. Ini juga anggapan yang salah ya. Jangan Anda langsung menilai kepada pimpinan bahwa ketika kita berkonflik dengan pimpinan yang salah. Tidak ya. Kita koreksi dulu pada diri kita sendiri ya. Siapa tahu kita yang salah, jangan langsung menyalahkan atasan ya, pimpinan. Kemudian konflik di antara anggota atau teman sejawat menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan. Alasannya apa ya? Potensi biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan konflik lebih besar. Dia biasa kadang-kala ada orang yang mengalah karena dia berpikir, kalau kita lanjut ya, akomodasi ya. Gaya manajemen konflik dengan tingkat kerja sama tinggi. Artinya apa? Seorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya. Ini sifatnya mengalah. Ya. Demi kepentingan si A misalnya, si B. Oke. Next. Ada beberapa gaya kolaborasi dan gaya kompromi dalam konflik tersebut.
Gaya kolaborasi. Kemudian kedua belah pihak sepenuhnya puas dengan solusi. Kemudian gaya kompromi. Solusi berupa alternatif lain yang memenuhi bagian keinginan masing-masing pihak. Kedua belah pihak hanya terpenuhi sebagian keinginannya. Ya. Jadi ketika kita berkompromi biasa dibagi tengah. Ketika kita dimediasi, kalau misalnya ada yang berkonflik, ambil jalan tengah. Jadi ketika ada yang mengambil jalan tengah, maka keinginannya biasa ada orang tidak terpuaskan. Yang memediasi biasa bilang, atur damai saja. Ya, ambil jalan tengah. Kadang-kala begitu ya. Oke, next. Perbandingan dari beberapa poin tersebut, kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi. Ya, ini kalau dijabarkan ya luar biasa ya. Tidak apa-apa saya bacakan saja ya. Yang mana yang kompetisi, berdebat dan membantah, berpegang teguh pada pendirian, menilai pendapat dan perasaan diri sendiri, menyatakan posisi secara jelas, mampu memperbesar kekuasaan. Ya, ini dia kalau dalam berkompetisi dia memang jiwanya kuat, dia akan memenangkan kompetisi. Ya, jadi tentu Anda akan menghadapi berbagai macam karakter. Ya, apakah itu dari pasien, dari teman sejawat, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kita akan berinteraksi dengan puluhan orang, bahkan ratusan. Jadi tadi saya sudah sampaikan di materi, itu salah satu cara mengundang konflik itu dengan adanya banyak orang berkumpul, berinteraksi. Karena masing-masing orang beda karakternya. Nah, pentingnya mempelajari manajemen konflik ini. Ketika Anda sudah mempelajari manajemen konflik, saya rasa kalian sudah bisa mengatasi. Pertama, mendiagnosis dulu. Mendiagnosa dulu konflik. Ya, kalian sudah bisa mempelajari, ini konflik sedang, berat, atau ringan. Jadi ketika sudah menganalisis konflik, yang kedua itu kalian bisa merencanakan intervensi. Perencanaan bagaimana caranya menyelesaikan konflik yang sedang. Konflik yang berat, bahkan konflik yang memang tidak bisa diselesaikan. Ya. Kemudian ada yang konflik dengan bawahan. Ketika Anda menjadi kepala puskesmas, bawahannya berkonflik biasa. Ada kecemburuan sosial, si A dengan si B. Kenapa si A banyak kerjaan, si B dikurangi. Itu yang biasa melapor ke atasan. Maka terjadinya konflik. Ini biasa muncul. Dari beban kerja itu biasa terjadi konflik. Dalam dunia kerja ya. Dari hubungan kekeluargaan biasa juga memunculkan konflik. Biasa mentang-mentang anaknya, kemanakannya dipermudah. Itu juga bisa menimbulkan konflik. Ada kecemburuan sosial. Jadi di mana-mana itu kita akan menghadapi namanya konflik. Jadi kalau kalian tidak bisa menyelesaikan, menganalisis konflik tersebut, maka konflik itu akan menyebar luas. Ya. Yang pertama konflik individu, ketika tidak bisa diselesaikan konflik individu, maka akan tersebar menjadi konflik kelompok. Ketika konflik kelompok muncul, tidak bisa diselesaikan, maka akan muncul menjadi konflik organisasi, konflik menjadi tersebar luas, universal ya. Ini yang fatal akibatnya. Kalau sudah banyak orang terlibat konflik ya luar biasa. Ada orang yang tidak punya pikiran, yang suka marah dan sebagainya, dia tidak akan berpikir panjang ketika ada konflik. Maka ini fatal akibatnya ya. Jadi hati-hati. Konflik itu kalau bisa diselesaikan dalam skala kecil, selesaikan. Dalam skala individu, selesaikan. Jangan berkembang nanti kepada kelompok. Oke? Dulu capek. Oke, baik. Tadi adik-adik sudah memberikan beberapa pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, mengapa komunikasi sangat penting dalam mengatasi konflik? Oke, komunikasi sangat penting dalam mengatasi konflik itu karena berfungsi sebagai alat untuk meluruskan kesalahpahaman, ya, meredakan ketegangan. Jadi
ketika ada konflik, maka biasa kesalahpahaman akan muncul. Artinya mempertahankan pendapatnya sendiri. Ya. Biar seperti yang tadi saya katakan, biar salah dia juga merasa benar. Ya. Padahal dia tidak memahami bahwa dia salah. Ya. Kemudian menjembatani perbedaan pandangan. Ya. Tanpa komunikasi yang baik dan terbuka, maka pihak yang berkonflik akan rentan terjebak dalam asumsi dan memperburuk keadaan yang lebih fatal. Ya. Ketika tidak ada komunikasi, maka tidak tercapai kesepakatan. Jadi komunikasi itu sangat penting, sehingga kita bisa melihat, kita bisa mendengar apa problemnya sebenarnya. Ya. Jangan langsung memutus ketika ada seseorang bicara. Biarkan dia mengungkapkan problemnya. Si A, kemudian si B, biarkan dia berkomunikasi dengan baik. Ya, dia memberikan keluh kesahnya. Kemudian setelah itu kita memberikan pemahaman. Ternyata kamu salah, posisimu salah. Ini posisi yang benar. Ya, jadi itu komunikasi memang sangat penting. Ya. Di dalam komunikasi jangan juga ada penekanan, jangan juga ada perasaan ditekan, dimarahi dan sebagainya. Biarkan dia yang berkonflik mengungkapkan problemnya, mengungkapkan masalahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa tenaga kesehatan sangat membutuhkan namanya manajemen konflik? Ya, ini manajemen konflik ini sangat penting untuk dunia kesehatan. Yang pertama itu menjamin keselamatan pasien. Ya. Kemudian mencegah penurunan kualitas layanan akibat stres. Jadi kalau ada yang berkonflik, ketika kita datang, melerai, memberikan penjelasan yang baik, maka yang berkonflik itu perasaan stresnya akan berkurang. Dia memahami bahwa ternyata saya di posisi salah, atau memang konflik itu tidak baik dampaknya. Kemudian menciptakan kolaborasi tim multidisiplin dan yang harmonis. Hal ini dapat membantu meredakan ketegangan emosional dari pasien dan keluarga. Di pelayanan kesehatan itu ada antara pasien dengan tenaga kesehatan, antara keluarga pasien dengan tenaga kesehatan, itu pasti ada namanya konflik. Misalnya keluarga pasien atau pasien, dia tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas medis, apakah itu bidan, perawat, dokter. Dia merasa mau terus dilayani, diperhatikan. Ya, maka akan muncul konflik dalam dirinya. Dia akan menyalahkan petugas medis. Padahal petugas medis dalam porsi yang tidak bersalah. Misalnya, dia mengadu terus, memarahi petugas. Ibu, Pak, Dok, kenapa saya dilayani dengan baik? Padahal dalam posisinya, pasiennya tidak gawat, tidak darurat. Ya, nanti kita beri pemahaman sebagai tenaga kesehatan, kita kasih pemahaman. Dalam tindakan Ibu, dalam mengambil tindakan yang kritis, yang cepat dan tepat, kita harus bisa memilih pasien. Mana pasien gawat, mana pasien darurat. Jadi ketika kita bisa menjelaskan ke pasien, maka pasien tersebut atau keluarga pasien tersebut akan mengerti. Ternyata saya tidak bisa terlalu memberikan penekanan, ya, tidak bisa terlalu over kepada petugas, mendesak petugas untuk memperhatikan keluarga saya. Ya. Jadi petugas kesehatan itu memang harus bisa menjelaskan, berkomunikasi yang baik, supaya pasien dan keluarga pasien itu dapat menerima penjelasan kita. Komunikasi juga itu sangat penting, ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ya, pada era Gen Z, silence treatment, ya, menarik diri sering digunakan sebagai solusi jika terjadi konflik. Apakah ini bentuk penyelesaian konflik atau malah manipulasi emosi? Ya. Silence treatment ini lebih cenderung menjadi bentuk manipulasi emosi.
atau kekerasan emosional daripada penyelesaian konflik yang sehat. Tindakan mendiamkan atau memutus komunikasi secara sepihak ini bertujuan untuk menghukum, mengendalikan pasangan agar mengalah, atau menghindari masalah tanpa menyelesaikannya, ya. Jadi ketika ada masalah, ya, orang yang biasa mendiamkan itu dia berpikir panjang, dia tidak mau konflik itu akan berlanjut. Kadang-kala juga ada orang ketika ada berkonflik, kalau kita diam, dia akan diolah pikirannya. Kenapa lawan konflikku sia-sia diam? Barangkali saya yang salah. Ya, dia bisa menganalisis dirinya. Ketika kita tidak berinteraksi, memberikan umpan balik. Nanti kasih jeda waktu. Kalau misalnya ada berkonflik, dia biasa si A marah-marah sama kita, diam saja dulu ya. Karena kalau orang marah itu pasti dia merasa akan benar, tidak mau merasa salah. Jadi nanti selesai perasaan emosionalnya sudah tidak marah, baru mungkin dia bisa menyadari dirinya. Jadi respon diam itu memang sangat besar ya. Kadang-kala juga mengendalikan pasangan agar mengalah. Pasangan apakah dari pasangan hidup dan sebagainya, ini luar biasa juga. Kadang-kala juga perempuan biasa kalau ada konflik yang mengalah, diam. Atau laki-lakinya yang mengalah. Jadi dalam satu pihak itu harus ada yang mengalah. Supaya apa? Supaya konflik itu tidak berkepanjangan. Ketika konfliknya ringan, sedang. Ya, kalau konflik yang mengenai dalam artian yang besar, yang merugikan banyak orang, itu mungkin prosesnya akan lebih besar lagi ya, lebih ke atas lagi. Oke, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Sekian Ade. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin manajemen konflik sudah kalian pahami dengan baik. Insyaallah kita akan ketemu untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-11. Sekian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.